Sudah mau dimulai. Ayo cepat. Hei, apa kabar? Ayo. Udah lama nggak Sudah sana. Dari mana asal kedua saudari ini? Mereka pengkhotbah yang kujumpai secara daring. Ku dengar mereka berkhotbah di desa lain. Sangat mendidik Mari kalian. kita simak khotbahnya. Manusia yang Tuhan ciptakan pada mulanya tidak berdosa. Setelah mereka dicobai oleh iblis, mereka mulai menyimpang dari Tuhan. Iblis merusak mereka, dan lambat laun mereka hidup dalam dosa dan menjadi budak iblis. Untuk menyelamatkan mereka dari kuasa iblis, setelah Tuhan memimpin mereka keluar dari Mesir, Dia memberikan hukum Taurat kepada mereka. Seperti, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Jangan membuat berhala dalam bentuk apapun. Ingatlah hari Sabat. Jadikan hari itu kudus. Hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Engkau tidak boleh menipu sesamamu, dan janganlah engkau merampoknya. Upah orang yang kau pekerjakan janganlah kau tahan sepanjang malam hingga pagi, dan sebagainya. Syukur pada Tuhan. Hukum Taurat ini memberitahu manusia apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan, memperingatkan jalan mana yang harus ditempuh dan aturan apa yang harus dipatuhi, dan mengajari mereka apa yang benar dan apa yang salah. Dengan mengeluarkan hukum Taurat ini, Tuhan juga menjelaskan apa arti dosa dan perbuatan apa saja yang berdosa. Dengan hukum Taurat yang berfungsi sebagai standar pengukuran ini, perilaku manusia dikekang dan diatur semaksimal mungkin. Manusia tidak lagi tak beradab dan bodoh seperti dahulu. Dan mereka mulai mematuhi hukum Taurat, memanggil Tuhan dengan nama Yahweh, menyembah Yahweh, dan merayakan hari Sabat. Mereka yang melanggar dan tidak mematuhi hukum Taurat akan menerima hukuman yang setimpal. Jadi begitulah kejadiannya. Aku mengerti. Tuhan juga mengeluarkan hukum Taurat mengenai berbagai hal dalam kehidupan manusia sehari-hari. Seperti binatang yang berkuku belah dan memamah biak, itulah yang boleh kau makan. Jangan kau petik habis kebun anggurmu dan jangan kau pungut buah yang berjatuhan di kebun anggurmu. Tinggalkanlah itu bagi orang miskin dan orang asing. Akulah Yahweh, Tuhanmu. Amin. Jangan kau cukur tepian kepalamu dan jangan kau gunting ujung-ujung janggutmu. Ini sangat detail. Iya, kurasa ada lebih dari 600 hukum Taurat. Pada awalnya, manusia benar-benar bodoh. Jika Tuhan tak mengeluarkan hukum Taurat ini, mereka bahkan tak akan paham aturan yang paling mendasar. Ya. Dengan aturan dari hukum Taurat Tuhan, kehidupan manusia sehari-hari tidak lagi kacau. Sebaliknya, mereka memiliki tujuan dan lingkup yang jelas. Iya. Saat hidup di bawah hukum Taurat Tuhan, perilaku manusia terbukti menjadi lebih baik dan ada ketertiban dalam kehidupan sehari-hari manusia. Amin. Hukum Taurat ini memberi manusia standar yang jelas mengenai moral sosial dan mengajarkan mereka caranya hidup. Umat manusia ini bukan lagi manusia yang membiarkan dirinya dicobai, dirusak, dan diperbudak iblis, dan yang tidak mampu menentang iblis. Sebaliknya, mereka mampu secara proaktif mematuhi hukum Taurat Tuhan dan menyembah Tuhan Yahweh, dan hidup mengikuti hukum Taurat sesuai dengan metode yang telah Yahweh ajarkan. Inilah tahap pertama pekerjaan Tuhan dalam diri manusia dan pekerjaan zaman hukum Taurat. Zaman hukum Taurat. Aku tahu. Ini pekerjaan zaman hukum Taurat. Pekerjaan zaman hukum Taurat. Aku belum pernah dengar. Aku pernah mendengar hal ini. Itu ada di Alkitab. Pekerjaan zaman hukum Taurat mengatur perilaku manusia, menertibkan kehidupan mereka sehari-hari, tetapi mereka masih belum menyingkirkan dosa. Jadi, karena dorongan natur mereka yang berdosa, manusia terus melanggar hukum Taurat dan terus-menerus dikutuk oleh hukum Taurat. Manusia terus hidup dalam bahaya dijatuhi hukuman mati oleh hukum Taurat Tuhan, dan manusia menghadapi risiko kehancuran. Umat manusia ini bukan saja tidak mampu terus hidup mengikuti hukum Taurat dengan tertib,
Mereka juga menghadapi kenyataan akan direnggut lagi dan diperbudak sepenuhnya oleh iblis. Jadi, berdasarkan kebutuhan manusia, Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan memungkinkan mereka melepaskan diri dari belenggu dosa dan tidak lagi menghadapi risiko diperbudak iblis. Jadi, Tuhan mengenakan wujud daging dan mendatangi umat manusia untuk pertama kalinya. Dan disalibkan dalam wujud daging ini menggantikan manusia sebagai korban penghapus dosa bagi manusia. Menyelamatkan manusia dari salib, dengan kata lain, dari dosa. Sejak saat itu, manusia ditebus karena Tuhan menjadi daging dan bertindak sebagai korban penghapus dosa bagi mereka. Dosa-dosa mereka diampuni, mereka memenuhi syarat untuk menghadap Tuhan secara langsung. Dan mereka tidak lagi dituduh atau diperbudak oleh iblis. Sejak saat itu, manusia dibebaskan dari hukum Taurat Tuhan. Dan tidak lagi menghadapi risiko dihukum mati oleh hukum itu. Sebaliknya, manusia ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Dan juga menikmati kasih karunia yang berlimpah setelah dosa-dosa mereka diampuni. Inilah pekerjaan tahap kedua yang Tuhan lakukan setelah zaman hukum Taurat. Pekerjaan zaman kasih karunia. Syukur kepada Tuhan. Paman, jadi Tuhan Yesus sudah melakukan pekerjaan zaman kasih karunia. Iya. Selama zaman kasih karunia, Tuhan datang dan bekerja di antara umat manusia dalam wujud anak manusia yang normal. Tetapi orang-orang menikmati kasih karunia yang berlimpah darinya yang belum pernah mereka alami selama zaman hukum Taurat. Sebagai contoh, Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Iya, dia membangkitkan orang mati. Dia membuat orang lumpuh berjalan Dan menyembuhkan orang kusta. Iya, dia mencelikan orang buta, membuat orang bisu bicara. Dia menyembuhkan penyakit banyak orang. Benar. Pada zaman itu, orang-orang menikmati berkat, anugerah, dan perlindungan dari Tuhan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Dan karena darah Tuhan Yesus, orang-orang tidak lagi dibelenggu dosa atau dituduh karena dosa mereka. Sebaliknya, karena penebusan Tuhan, manusia memenuhi syarat untuk menghampiri hadirat Tuhan, bertemu muka dengan Tuhan, berdoa dan berseru kepada Tuhan, serta tidak lagi membutuhkan perantara. Hubungan antara Tuhan dan manusia makin dekat. Amin. Dan dosa tidak lagi menjadi penghalang kedekatan mereka dengan Tuhan. Dengan darah dan kasih karunia Tuhan Yesus, manusia memenuhi syarat untuk menghadap kehadirat Tuhan. Dan hubungan mereka meningkat selangkah lebih maju. Amin. Syukur kepada Tuhan. Kasih Tuhan sangat besar. Benar, kita sangat diberkati. Meskipun Tuhan Yesus disalibkan sebagai korban penghapus dosa dan dengan demikian menebus manusia, manusia belum menyingkirkan natur berdosa mereka. Manusia masih hidup dalam belenggu dosa. Mereka tetap mampu memberontak dan menentang Tuhan. Seperti itulah sebenarnya mereka. Jadi, meskipun mereka telah menikmati kasih karunia Tuhan yang berlimpah dan dosa mereka telah diampuni, manusia masih belum tahu caranya takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan atau cara mengikuti jalan Tuhan. Meskipun mereka kelihatan sangat saleh, sabar, dan penuh kasih, sumber dan esensi mereka yang menentang Tuhan tetap utuh sepenuhnya. Mereka tidak memiliki jalan dan kemampuan untuk menyingkirkan dosa. Iya. Mereka hidup dalam lingkaran setan berdosa di siang hari dan mengaku dosa di malam hari, tanpa sebuah jalan. Begitulah keadaan sebenarnya. Lebih buruknya lagi, mereka tahu apa arti dosa dan apa artinya menentang dan memberontak terhadap Tuhan, tetapi mereka tetap tinggal di dalamnya dan mengalami penderitaan yang tidak terkatakan. Sumber dari semua masalah ini adalah natur berdosa mereka. Artinya, hal-hal tersebut disebabkan oleh watak rusak manusia. Jadi agar dapat mengatasi natur manusia yang berdosa, watak rusak mereka perlu diatasi. Cara yang paling tepat untuk mengatasi watak rusak manusia adalah dengan mentahirkan mereka. Ketika semua watak rusak manusia telah ditahirkan dan disingkirkan, natur berdosa mereka disingkirkan sampai ke sumbernya. Penjelasan. Jadi begitu caranya. Tentu saja,
masalah penentangan dan pemberontakan mereka terhadap Tuhan juga akan terselesaikan. Inilah masalah-masalah yang dihadapi manusia pada zaman kasih karunia. Dan itu adalah masalah yang harus diselesaikan manusia. Berdasarkan kebutuhan umat manusia, setelah zaman kasih karunia, Tuhan telah memulai pekerjaannya di zaman selanjutnya. Karena pekerjaan pada zaman ini dimaksudkan untuk membereskan natur berdosa dan mentahirkan watak rusak manusia, manusia membutuhkan Tuhan untuk melakukan tahap pekerjaan selanjutnya. Tahap pekerjaan ini bukan lagi soal pemberian hukum Taurat atau memberikan kasih karunia yang melimpah kepada manusia. Ini adalah pekerjaan hajaran dan penghakiman, dan hanya pekerjaan itulah yang dapat menyingkirkan natur berdosa manusia, mengatasi watak rusak manusia, dan menyelesaikan dari sumbernya masalah manusia yang diperbudak oleh iblis setelah tunduk pada godaannya karena kebodohan mereka. Hanya pekerjaan inilah yang dapat mendapatkan manusia dan menyelesaikan rencana pengelolaan 6.000 tahun Tuhan. Pekerjaan pada zaman ini disebut zaman kerajaan. Wah, aku jadi ada juga zaman kerajaan. Pekerjaan Tuhan sedang mengalami kemajuan. Kita punya harapan untuk menyingkirkan dosa. Ya. Zaman ini adalah tahap pekerjaan yang melanjutkan zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia. Jadi, yang manusia butuhkan bukanlah banyak hukum Taurat dan kasih karunia yang melimpah, melainkan berbagai kebenaran yang berasal dari Tuhan. Kebenaran ini meliputi kebenaran penyingkapan dan pengetahuan tentang esensi watak rusak manusia, cara manusia tunduk kepada Tuhan, cara orang menyembah Tuhan, cara menjadi makhluk ciptaan yang baik dan benar, cara menjauhi kejahatan, cara menempuh jalan yang benar dalam hidup, dan sebagainya. Firman menampakkan diri dalam rupa manusia adalah buku berisi kebenaran yang diungkapkan Tuhan pada zaman kerajaan untuk menyelamatkan manusia dari watak rusak. Firman Tuhan berlimpah, firman-Nya adalah kebenaran dan dapat menjadi kehidupan seseorang serta membimbing orang ke jalan yang benar. Amin. Bukunya tebal sekali. Ini jilid 1, apa ada jilid keduanya? Pasti ada. Ada berapa volume? Kurasa ada 6. Dalam buku ini, Tuhan berfirman kepada umat manusia melalui berbagai cara. Terkadang dia berfirman dari perspektif kemanusiaan, dan terkadang dia berfirman dari perspektif ilahi. Dan di lain waktu dia berbicara dari perspektif orang ketiga. Firman-Nya terdiri dari nasihat, pengingat, peringatan, dan kata-kata penghiburan. Tentu saja ada juga kata-kata teguran, penyingkapan, hajaran dan penghakiman serta kutukan. Apapun cara yang Tuhan gunakan untuk berfirman kepada manusia, Tuhan membekali manusia dengan jalan, kebenaran, dan hidup dengan caranya sendiri. Amin. Semua firman yang Tuhan ungkapkan sekarang menggenapi firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada manusia yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Amin. Itu juga menggenapi nubuat di kitab Wahyu. Siapapun yang haus, biarlah dia datang, dan siapapun yang mau, biarlah dia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Amin.